bisa pada umumnya berupa kolom, juga bisa berupa rangka batang seperti di jembatan dan sebagainya. Oke. Saya share screen. Ini pakai presentasinya Buniar, diambil dari buku yang pernah saya kirim itu juga. Sudah punya ya, sudah pernah saya upload di Classroom ataupun di chat, buku Philipot itu, atau masih belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, itu saya diambil juga materinya dari situ. Oke, jadi bentar, ini kenapa ini Pak jalan terus? Jadi, loh, oh, bentar, pencet tangan. Oke, bentar. Coba buka whiteboard. Bentar ya, ini guyon saya, chatnya tidak bermasalah. Sama saja, baik biasa dulu.
Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi sebagai introduksi, pada bentuk yang sederhana, kolom itu biasanya agak panjang, lurus, dan prismatik. Maksudnya dari dasar sampai atas ukurannya sama. Misal dasarnya 10 kali 10, atasnya juga biasanya ya 10 kali 10. Dan subjected dibebani oleh beban aksial, yaitu yang dominan adalah tekan. Oke. Selama kolom masih lurus, dia bisa didekati dengan simple stress method, yaitu seperti kemarin waktu di bagian desain batang aksial. Tetapi ketika kolomnya mulai deform laterally, defleksinya bisa semakin membesar dan menghasilkan kegagalan yang fatal. Saya mau gambar sebenarnya. Oke, ini pakai mouse saja. Jadi misalnya ini kolom, langsung nggak lurus. Ini kolom ya. Asumsikan ini lurus. Dia keretakan misalnya, kemudian dia kena tekan. Kemarin waktu ini P, waktu kita bahas desain batang baik tekan, yaitu baik tekan maupun tarik, kan kemampuan P ini berhubungan dengan sigma izin. Sigma izin kali luasan ini. Luasan kalau kotak berarti ya S kali S. Luasan aksialnya, luasan cross sectionnya ini A. Tegangan izin kali luasan sectionnya. Itu sama dengan P izin. Nah, ini hanya berlaku ketika kolomnya tidak buckling atau tetap lurus. Kolomnya tetap lurus berapapun bebannya. Berlaku ini, berlaku pendekatan simple stress method. Pakai rumus sederhana sudah cukup. Tapi ini sangat jarang terjadi. Jadi kalau di lapangan, ketika punya kolom, maka biasanya kegagalannya bentuknya buckling atau gini. Nah, dia di daerah tengah mengalami tekuk, dan itu hal yang paling umum dari kolom. Jarang kolom bisa lurus terus tanpa tekuk. Jadi selama dia lurus terus, rumus ini bisa digunakan untuk batang tekan, tapi hampir tidak mungkin, kecuali dia kolomnya dikekang beton atau sebagainya. Tapi untuk kolom, misalnya kolom baja, kolom kayu, hampir tidak mungkin pakai ini. Jadi sekali lagi, teman-teman waktu itu pernah desain kolom, desain batang tekan, pakai rumus ini pasti di dunia nyata hampir 190% nggak berlaku ya. Jadi teman-teman jangan pernah mendesain hanya dengan rumus ini untuk kolom baja ataupun kayu. Kalau beton masih mungkin, kalau beton karena dia tebel, gede. Kalau baja kan tipis biasanya jadi lebih sering ke buckling. Jadi however, if a column begins to deform laterally, jadi kalau kolomnya mulai bergerak ke sini, maka akan ada resiko buckling, dan itu sangat umum terjadi. Nah, ini pemodelan buckling, pemodelan matematisnya. Teman-teman kalau nggak paham, nggak apa-apa. Ini mungkin hanya dipakai ketika S2 dan sebagainya. Jadi misalnya kita punya kolom, ini penurunan rumus saja. Kalau teman-teman mau mendalami, nanti di S2 atau S3-nya bisa kembali lihat gambar ini. Umpamanya kolom, dia diumpamakan di tengah itu punya rotational spring. Rotational spring itu kayak apa ya? Nggak ada gambarnya. Pokoknya bukan, kalau translational spring kan yang begini, seperti per sepeda motor, per mobil. Kalau rotational spring, mirip, nah mungkin teman-teman tahu yang alat buat itu, latihan otot pergelang atau latihan otot tangan yang dijepit-jepit, yang ditekan kayak tang itu loh. Nah itu mirip seperti itu rotational spring kalau dianalogikan. Nah kemudian pada suatu ketika dia mengalami deformasi. Nah P itu nanti harus dibandingkan dengan rotational spring-nya. Siapa yang lebih kuat? Kalau lebih kuat
lebih besar P-nya daripada kekuatan ini, berarti dia buckling. Ini adalah salah satu contoh penurunan bagaimana kita menghitung beban buckling atau disebut PCR. Nah, ini PCR-nya. Yang penting teman-teman ini aja. K itu kekakuan, nanti ada rumusannya lebih detail lagi. Kemudian kita lihat sih gimana sebuah kolom itu bisa mengalami buckling. Misalnya ini, kita lihat tes kolom, bisa dilihat Chrome saya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau sama suaranya saja. This type of specimen is commonly referred to as a stocky column. This video shows a pin-ended column of low slenderness. Jadi ini kolomnya, perletakannya ini sendi-sendi ya. Kenapa? Bukan saya. Yes. Ini atas sendi. Ini sendi. Bawah juga sendi. Kan dia bisa ngerotasi. Pin-ended artinya sendi-sendi. Being tested in compression. This type of specimen is commonly referred to as a stocky column. The specimen is a rectangular hollow section made of structural steel. The length has been chosen such that the failure is dominated by the material strength. The loading diagram shows a purely axial compressive force evenly applied to both ends of the specimen. Bentuk model matematisnya. The testing rig is now starting to apply a compressive force to the specimen. We can see the top end displacing and the column. Ketika ditekan, dia mulai berbelok, menekuk di daerah tengahnya. Seperti tadi, ibaratnya di sini ada semacam rotational spring. Tentu halnya rotational spring ini virtual ya, dilihat ya nggak ada. The column begins to deflect sideways as a result of the material damage, which can be seen at midspan on the concave side. Once this occurs, the column begins to lose its load-carrying capacity. This particular phenomenon is not in the elastic, but in the plastic range. Therefore, the failure is governed by the material rather than the geometry of the specimen. Turning the specimen to the side, you can see that the deformation has localized to the midspan of the specimen in a plastic hinge. The graph initially shows a linear relationship between force and displacement. Jadi ini kalau kita lihat, ditarik sampai sekitar berapa ini? 115 kN, akhirnya jatuh ketika sudah mengalami In this range, no sideways displacement has taken place. However, once failure takes hold, the slope begins to reduce rapidly, and the point at which the curve becomes flat marks the failure load. Kita lihat lagi yang lain. Misalnya ini flat ya. In order to test how much a column can withstand before it buckles, I will be using this contraption that I built. The slider will be what I will be placing the weight on to test the critical load of the material. The platform as well as the slider contain L brackets that allow me to test different end configurations. This is Euler's buckling formula, and it calculates the load a material will buckle under. In this formula, the E represents the modulus of elasticity, which is given, the I is the moment of inertia, which needs to be calculated, the K is the effective length factor, which depends on the end configurations, and the L is the length of the column. When it comes to the moment of inertia, take into consideration the moment of inertia about both axes. Then use the smallest possible value when calculating the critical load using Euler's buckling equation.
A column may sometimes be crushed instead of buckling. Therefore, you should calculate the critical stress, and if that value is smaller than the given yield stress, the material will indeed buckle. Now it's time to start the tests. In the first couple of tests, I will be using a fixed configuration. This will limit rotation and translation. For this test, as well as the others, I will be testing the material of cork. This time I am testing a 10-inch beam of cork. Because the critical stress is less than the yield, this should buckle instead of being crushed. This test is once again using a fixed end configuration. However, this time I am testing a 12-inch beam of cork. Because of the critical stress, it should buckle. Ini sangat sederhana alatnya, pakai beras saja, nanti dihitung berapa gramnya, terus pakai kayu lunak seperti ini. In the next couple of tests, I will be using a fixed pin configuration. The pin configuration will only limit translation. In this test, I will be testing the critical load of a 10-inch beam of cork again. Because the critical stress is less than the yield, this beam should buckle instead of being crushed. Alatnya untuk tes bisa dijadiin jepit, bisa dijadiin sendi. Nah, akhirnya buckling di daerah. This is the last test, and I will be working with a yield stress. Operations had the highest error. This is probably due to. Oke, jadi ini summary-nya, rangkuman hasil tes beberapa konfigurasi peletakan. Kemudian, oke, ini hasilnya errornya sangat banyak ya. Jadi ada yang 65% errornya, 50%, jadi ya tidak akurat karena alatnya memang sangat sederhana. Kita lihat yang intinya saja. Calculated PCR. PCR itu beban di mana dia mengalami buckling. PCR atau critical load. Kita lihat yang teorikalnya saja, yaitu yang calculated. Yang eksperimen sepertinya errornya terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat fix pin. Oke. Jepit hasilnya 0,7. Fix pin hasilnya 0,4. Jadi kalau kita lihat dengan panjang yang sama ya, panjang 10 dan 10. Dengan jepit fix dia lebih besar menahan tekuknya. Sekedar sebagai introduksi saja. Kemudian kita kembali lagi ke materi. Oke. Jadi ini secara teori bisa dimodelkan seperti ini. Kita punya kolom, kemudian dikasih beban P, dan ada pemodelan rotational spring di daerah sininya, di daerah tengah bentang. Kemudian ketika dia semakin ditekan, dia mengalami tekuk sedikit demi sedikit. Di sini tekuknya, sudutnya delta theta. Kemudian di sini berarti 2 delta theta. Kalau ini delta theta, berarti di sini 2 delta theta. Panjangnya di sini tetap L/2, ininya L/2. Kemudian di sini ada momen kekuatannya sama dengan K. K itu kekakuan dari rotational spring-nya, K. K kalikan 2 theta, 2 delta theta. K kalikan 2 delta theta. Ada perlawanan momen di sini. K kalikan 2 delta theta. Kemudian hitung sigma MB sama dengan 0. B-nya di titik ini, sigma MB sama dengan 0. Berarti P-nya dalam hal ini kita kasih nama PCR. Jadi dia adalah beban ketika kolomnya mulai nekuk, yaitu dinamakan PCR. Berarti momen di sini PCR kalikan ini, jarak ini. Jarak ini berarti bisa kita hitung. Jarak ini berarti kalau ini sudutnya, ini panjangnya, kita ngitung ini, berarti sin di sini panjangnya adalah sin delta theta kalikan L/2. Coba kita lihat apakah benar. Ya betul, sin delta theta kalikan L/2. Kemudian minus momen perlawanannya ini, yaitu K kali 2 delta theta. Berarti ini sama dengan ini.
maka seperti ini, maka dapatlah rumus akhirnya PCR sama dengan 4K per L. K itu rotational spring, tergantung dengan dimensinya, dimensi dari kolomnya. Nanti kita lihat perumusan. Kemudian ini since sebelumnya dari rumus ini ke sini ada keterangannya, mengingat lateral displacement, jadi jarak ini sampai sini sesungguhnya sangat kecil sekali ya, sangat kecil, sehingga bisa dimasukkan bahwa sin delta theta mendekati delta theta sama dengan ketika sudutnya kecil sekali, sin 0 ya sama dengan 0. Sama ini berarti ini bisa dicoret. Sin delta theta ini, delta theta bisa dicoret. Jadi sin delta theta dianggap sama dengan delta theta karena sudutnya sangat kecil sekali. Itu adalah pemodelan matematisnya. Oke, jadi ini ini annotation. Ya apa-apa. Jadi beberapa kondisi, if the load P, beban P kurang dari PCR-nya, berarti kolomnya stable. Jadi kalau kita punya kolom, kita bisa ngitung PCR-nya, kemudian kalau P-nya lebih kecil dari PCR, kalau P-nya lebih kecil berarti kolomnya stabil. Tapi ketika P-nya lebih besar dari PCR, ini P lebih besar dari PCR, maka kolomnya unstable atau buckling tadi. Kemudian pada transisi P sama dengan PCR, the system is neither stable nor unstable. Jadi kalau P ketika P sama dengan PCR, dia disebut keseimbangan netral. Kalau P sama dengan PCR. The equation also suggests that the stability of the column can be enhanced either by increasing the stiffness K or by decreasing the linear. Jadi kalau kita lihat rumus tadi, kalau kita punya kolom, kita bisa meningkatkan stabilitasnya dengan menambah kekakuan rotasinya K tadi, atau mengurangi panjangnya. Kalau kita lihat di sini, di rumus sebelumnya, PCR sama dengan 4K per L. Jadi kalau L-nya diperkecil, dia semakin stabil karena PCR-nya semakin besar. Juga bisa K-nya diperbesar, yaitu dengan memperbesar dimensi. PCR-nya juga makin besar. Jadi kalau teman-teman mau misalnya kolomnya yang satu kurus, yang satu gemuk seperti ini, pasti lebih gampang nekuk yang kurus karena K-nya lebih besar. Jadi gampang saja untuk kita bayangkan. Oke. Kemudian ini perumusan lanjutannya. Kita hapus dulu annotation-nya. The critical buckling load PCR for an ideal pin and column. Jadi kalau kita punya kolom, perutakannya sendi-sendi, maka rumusnya seperti ini. PCR sama dengan P kuadrat, P-nya 22/7, kali E, biasa modulus elastisitas, kali I, inersia per L kuadrat. L itu panjangnya. Kemudian normal stress, tegangan normal in the column at the critical load. Berarti kan PCR per A, berarti tinggal lanjutin. P kuadrat EI per AL kuadrat. P-nya dimasukkan PCR per A. Jadi dapat sigma CR. Sigma critical. Kemudian kita juga bisa perlu menghitung radius of gyration R. Jadi ini baru teman-teman ada R. Kalau teman-teman lihat tabel baja, R-nya sudah disediakan. Kalaupun tidak, teman-teman juga bisa ngitung sendiri dengan cara R kuadrat sama dengan I per A. I-nya inersia, A-nya luasan cross section. Jadi bisa kita bayangkan, ketika teman-teman punya rumus ini, R ketika kolomnya seperti ini, misal. Dulu seperti tadi, misalnya, I-nya kan punya 2, teman-teman. Teman-teman punya I sumbu kuat, IX, ini X, ini sumbu Y. IX sumbu kuat, kemudian IY sumbu lemah.
Nah, yang menentukan I mana yang dipakai adalah I yang paling lemah, yaitu terserah meletakkannya. Bisa IY yang paling lemah, bisa IX yang paling lemah. Tergantung arah kolomnya. Yang penting I yang dipakai di sini adalah I minimum. Nanti bisa kita lihat. Kan setiap profil punya dua. Ada IX, ada IY. Yang satu misalnya kalau bentuknya pejal, nggak bolong. Yang IX kan 1/12 B kali H pangkat 3. Kemudian yang sumbu Y rumusnya 1/12 H kali B pangkat 3. Yang Y kan tentu lebih lemah. Jadi I yang dipakai di sini adalah I minimum. Kemudian if the moment of inertia I is replaced by AR kuadrat, equation F becomes, jadi bisa dimodifikasi lagi tergantung kebutuhan soalnya gimana, nanti bisa lihat persamaan di sini. Kalau ada pertanyaan langsung saja interupsi ya. Kalau mau rekam silahkan juga. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini salah satu contoh. Ini mungkin bisa cepat karena materinya nggak banyak ya untuk stabilitas kolom. Misalnya ini. 15 mm by 25 mm aluminium 15 kali 25 is used as a 650 mm long. Jadi panjangnya 650 mm panjangnya. Perletakannya semuanya sendi. The end of the compression member are pin. Jadi sendi-sendi. Kemudian determine the slenderness ratio and the Euler buckling load. Slenderness ratio di sini belum disebutkan ya, slenderness ratio apa. Nggak apa-apa, kita lihat di contoh salin. E-nya 70 gigapascal. Berarti 70.000 MPa. Kemudian ini disuruh slenderness ratio dan Euler buckling load, yaitu PCR. Yang pertama, the cross-sectional area of the compression is A, sampai 15 kali 25, gampang. Kemudian moment inertia about the y-axis. Jadi yang dipilih seperti yang saya bilang, tadi kan aluminiumnya seperti ini. Dia punya IX, punya IY. Berarti yang lemah pasti yang IY. Sumbu kalau dalam keadaan normal maksudnya. Biasanya kan dinamakan yang horizontal X, yang vertikal Y. Berarti sumbu lemahnya ada di Y. Jadi tinggal dihitung IY-nya saja. 1/12 H kali B pangkat 3. Nggak perlu ngitung IX karena yang dipakai hanya yang lemah. Kita sudah bisa di luar kepala. Kecuali nanti bentuknya nggak teratur. Misal bentuknya gini, misalnya teman-teman ngitung dulu I arah X-nya berapa, I arah Y-nya berapa, nanti digunakan yang paling minimum. Kalau bentuknya wajar seperti ini kan teman-teman bisa langsung di luar kepala. Yang mana yang lebih kecil, Y atau IX. Kalau bentuknya seperti ini kan berarti Y-nya lebih kecil, gampang untuk kita bayangkan. Kemudian the slenderness ratio is equal to the length of the column divided by its radius of gyration. Oke, berarti kita ngitung radius of gyration, yaitu R. Dalam hal ini tentu RY. Dalam akar IY per A. Untuk ngitung RY, Y-nya sudah kita hitung, A-nya tinggal masukkan, dapatlah RY sebanyak ini. 4.000-an milimeter. Ini 4.000 atau koma? Sepertinya koma. 4, berapa? Nggak mungkin lah 4.000 milimeter. 4,33 mm. And therefore, jadi the slenderness ratio for buckling about the y-axis is, jadi slenderness ratio adalah L per RY. Nggak usah pusing-pusing, sudah dikasih tahu di sini. L-nya 650, RY-nya 4,3. Jadi dapatnya 150,1. Itu untuk ngitung slenderness ratio. Kemudian untuk ngitung PCR, tinggal pakai rumus ini, B kuadrat kali EI per L kuadrat, sudah langsung dapat angka PCR-nya.
dari soal yang sangat gampang ini ada pertanyaan? Jadi ini kalau kita lihat ada Y, ada Z. Ini tergantung yang ngasih nama ya. Teman-teman mau kasih X, mau kasih Z, terserah yang ngasih soal. Mau kasih C juga nggak masalah, tapi kan nggak umum. Yang umum kan X, Y, atau Z. Jadi terserah teman-teman, jangan bingung kalau tiba-tiba soalnya tak ganti X, ya jangan bingung. Oke, saya hapus dulu, barangkali ada pertanyaan, 1 menit. Tidak bisa. Permisi Pak. Kenapa? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, ya Mbak. Mbak siapa? Feby Mbak Pak. Feby, Mbak Zevanya. Ya, gimana Mbak? Yang di slide sebelumnya Pak. Oke, sebentar. Ini? Bukan, ya ini Pak. Ya. Yang ini Pak, yang di inersia Y-nya. Mau Ya. tanya tuh 12 dari mana ya Pak? Ini, 1/12 HB pangkat 3 Mbak. Oh emang. Rumus inersia. Ini kan bentuknya pejal ya, bukan holo ya. Inersia arah X, inersia sumbu Z, kalau ini Z. Kalau sumbu Z apa Mbak rumusnya? 1/12. 12. 15 kali 25 pangkat 3 ya. Iya Pak. Arah Z. Kalau arah Y berarti 1/12, 25 kali 15 pangkat 3. Oke. Jadi ini cuma 1/12-nya saja. Ada lagi? Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi jangan sampai ditulis 1/12 BH pangkat 3, teman-teman waktu ditulis BH pangkat 3/12 jadi bingung. Sama ya. Oke. Jadi sangat mudah soal nomor 1. Oke, kemudian soal nomor 2. Ini teman-teman lihat bentuknya, jangan langsung bingung ya. Ini hanya sebagai pemegang saja. Jadi hanya sebagai pemegangnya saja. Profil yang dilihat ya cuma yang ini, profil C, kemudian profil C yang kanan dan kiri. Ini profil kanal C. Kita lihat panjangnya 40 feet. Ini soalnya pakai satuan American. 40 feet is fabricated by connecting to standard steel C10 15,3 channels. Okay, with lacing bars as shown. The end of the column are pin. Perletakannya sendi-sendi. Determine the Euler buckling load for the column. Jadi teman-teman ngitung PCR. Assume that E sama dengan 29.000 kip KSI. Ini satuan Amerika, jadi bukan MPE. Ini pakai baja biasa, biasanya 29.000 KSI. Kemudian di datanya dikasih ini A, ini untuk satu ya, untuk satu channel. Kolomnya tadi kan, kalau dilihat kan C kiri dan C kanan, jadi nanti didouble. A-nya sama dengan 4,48 inch kuadrat, IX-nya segini, IY-nya segini, X bar-nya, X bar itu ini ya, X bar. 0,634, titik beratnya arah X, titik berat arah X. For the axis, oke. Oke, kemudian sekali lagi ini data untuk satu profil channel, padahal kolomnya tadi terdiri dari 2. Jadi ada jaraknya ini juga. Jadi teman-teman kan kalau A-nya kan nanti A totalnya tinggal 2 kali A ini. Nah, totalnya kan
tinggal 2 kali A ini. Kemudian untuk IX-nya, teman-teman kan sudah diajari ngitung. Kalau bentuknya seperti ini, teman-teman kan bisa ngitung IX atau Y-nya dengan profil kombinasi seperti ini. Hitung manual bisa, kalau teman-teman bisa pakai AutoCAD juga malah cepat. Kemudian ini, the moment of inertia of the build-up column is equal to twice the single channel sharp vertical axis. Ini kebetulan IZ-nya sampean 2 kalinya. Kalau bentuknya seperti ini, teman-teman bisa dicek. Kalau IX-nya segini 67,3, kalau di double segini jadi berapa, teman-teman bisa ngecek apakah benar 2 kali atau enggak. Kalau di sini tinggal 2 kali, karena memang bentuknya simetris, kebetulan. Kemudian, from the parallel axis theorem, the moment of inertia of the BL shape, Oke, untuk IZ-nya tinggal dua kalikan, ini pakai sederhanaan, rumus sederhana saja, tapi kalau teman-teman mau ngitung detail, ya kayak ngitung di Y ini. Jadi kan teman-teman umpamanya disuruh ngitung inersia cross section seperti ini. Teman-teman kan bisa ngitung. Entah dengan cara apapun, manual atau AutoCAD. Kebetulan untuk IX-nya, IX maksudnya Z, kebetulan di 2 kalikan saja cukup. Tapi untuk Y-nya tetap harus dihitung seperti ini. Kemudian kita pilih yang terkecil antara ini dan ini. Berarti yang terkecil adalah yang Y. Maka yang dipakai untuk perumusan selanjutnya hanya yang Y. Oke, since Y lebih kecil dari Z, the build-up column will buckle about its Y-axis. Jadi yang dipakai adalah Y-nya. Jadi PC kuadrat kemudian P kuadrat kali EI per L kuadrat. E-nya gampang, diketahui I-nya pakai Y 121 per L kuadrat. Sudah dapat 151,2 gibbs. Dari soal ini ada pertanyaan? Jadi kalau teman-teman tanya, yang hitung IX kok tinggal di dua kalikan, teman-teman cek sendiri saja. Kenapa tinggal di 2 kalikan? Kalau yang satu kan rumusnya agak panjang seperti ini, mengikuti geometrinya ini. Geometri ini, ininya jarak antar ininya berapa, dan sebagainya. Teman-teman kan bisa ngitung di awal-awal kuliah, sebelum UTS kan sudah dikasih tahu cara ngitung inersia kalau bentuknya double seperti ini. Ada pertanyaan atau keraguan? Oke. Kita lihat. Sudah ada contohnya, sudah ada jawabannya. Jadi ya perlu dijadiin tugas. Kemudian kita lari ke contoh lain. Rigid beam ABC, maksudnya rigid itu biar tidak ada perhitungan untuk deformasinya misalnya. Jadi dianggap kaku untuk mempermudah saja. Rigid beam is supported by a pin connection. Pin connection di sini FA di A dan kayu, kolom kayu di titik B. Connect ke FB dari B ke D disambung untuk mendukung balok ini. Ini adalah kolom kayu, timber post. Kemudian ada distributed load-nya, beban merata W. 2 gibbs per feet. Dimension of X1. Oke, ini X1-nya, bagian kirinya. Oke. X1-nya 8 feet tadi. Kemudian X2-nya 6 feet. The timber post maksudnya kolom kayu ini. L-nya 10 feet.
An elastic modulus, E-nya diketahui 1800 KSI untuk kolom kayunya. And a square cross section. Jadi untuk kayunya bentuknya square, kotak. Kemudian if a factor of safety 2, jadi kita diharapkan mendesain safety faktornya 2. Jadi maksudnya PCR-nya harus lebih besar 2 kali dari P yang terjadi. Jadi safety factor 2 maksudnya ini. P kritiknya harus 2 kali P yang terjadi. Karena kita diminta safety factor 2. Kalau diminta safety factor 3, ya berarti PCR-nya sama dengan 3 kali beban yang terjadi. Jadi yang pertama kita hitung adalah menghitung beban yang terjadi di kolom ini. Magtek seperti biasa. Jadi diibaratkan seperti ini saja, ini sendi, di sini berarti sendi, di sini sendi. Kemudian sigma MA sama 0, bla 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 bla. Kemudian F1-nya yaitu reaksi di B ditulis F1. Jadi nggak masalah, bisa saya tulis BY atau F1 terserah yang mengerjakan, Sudah diketahui bahwa P yang terjadi adalah 24,5 kips. Kemudian sekali lagi diharapkan bahwa PCR-nya adalah 2 kali dari P yang terjadi, yaitu 49 kips. Berarti PCR-nya sudah kita dapatkan 49 kips. Jadi soalnya ini dibalik ya, tinggal dibalik yang tadi kita ngitung PCR, sekarang PCR-nya diketahui, kemudian kita disuruh desain kolomnya berapa kali berapa sih minimal. Jadi ini PCR sama dengan P kuadrat EI per L kuadrat, L-nya sudah diketahui, E-nya sudah diketahui, yang belum diketahui adalah I-nya. Berarti kita tinggal ngitung I sama dengan seperti ini, dapatlah I seperti ini. Kemudian untuk ngitung I kolom kotak kan B4, B pangkat 4 per 12. Berarti I-nya harus lebih besar dari ini. Kemudian diketahui bahwa B-nya minimum adalah 4,67. B panjang sisi kolomnya. Minimum 4,67. Berarti memang sangat gampang. Tinggal ngitung reaksi di titik B, kemudian safety faktornya berapa, kita dapatkan PCR yang diharapkan, yaitu 2 kali beban yang terjadi. Kemudian kita bisa ngitung I, kalau E-nya dan L-nya sudah diketahui, tinggal ngitung I, kemudian dari I kita bisa ngitung panjang sisi kolomnya. Jadi sangat tidak sulit. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Sangat gampang ya berarti. Oke, question 2. Question 2 soalnya sama. Cuma dibalik, pertanyaannya mungkin dibalik, kita baca bersama-sama. Kemudian yang nomor 2, rigid beam ABC is supported by a pin connection at A. Oke, sekarang dikasih ininya. B-nya diketahui. 180 sangat besar ya berarti. 180 sama 180 mm square timber post. Gambarnya sama. The length dimension of the beam, X1-nya 3,6 sekarang, X2-nya 2,8. The timber post has a length of L. Ininya 4 meter. Sekarang satuannya SI ya, sistem internasional. Kemudian elastic modulusnya 12.000 MPa atau 12 gigapascal. Sekali lagi hati-hati dengan satuan. Satu rumus harus memakai satuan yang seragam. Kalau Newton berarti temannya adalah milimeter untuk MPa. MPa kan sama dengan Newton per milimeter persegi. Jadi untuk menghitung teman-teman harus hati-hati dengan satuan. Kemudian diminta safety factor 2. Oke, sekarang untuk nomor 2 disuruh ngitung
W maksimum ini berapa? Untuk nomor 2, W-nya berapa sih? Itu pertanyaan nomor 2. Berarti nomor 2 sudah dikasih tahu ukuran kayunya sudah dikasih. Berarti kita tinggal menghitung I-nya untuk nomor 2. I sama dengan 1/12 B pangkat 4 untuk batang kotak. Kemudian berarti kita bisa tinggal menghitung PCR-nya. PCR segini, sudah diketahui, tinggal ngitung gampang. Kemudian kita harus menghitung P yang diperbolehkan, yaitu berarti tinggal dibalik, PCR per safety factor. Berarti 647 bla 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 per 2. Jadinya kita dapat P. Kemudian sekarang MACTEC-nya dibalik. Berarti PLO itu maksudnya sama dengan ini ya, F1-nya. F1 maksudnya ini. Berarti PLO sama dengan F1. F1-nya diketahui. Kemudian kita pakai sigma MA sama dengan min W pangkat kali bla 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 sesuai dengan keseimbangan MACTEC biasa. Jadi W-nya yang ditanyakan sekarang. Berarti tinggal W kalikan panjang kalikan setengahnya ini bla 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 bla. Ininya sudah diketahui, di titik reaksi di titik B diketahui, AY-nya kan tidak perlu, karena sigma MA sampai dengan 0, berarti tinggal B kalikan 3,6, yaitu ini, B kalikan 3,6, kemudian melawan momen dari ini, dari beban terbagi rata. Jadilah kita ketemu W sampai dengan segini. Jadi sekarang soalnya dibalik, sudah selesai, berarti sangat sedikit materinya, nggak masalah. Tinggal teman-teman nanti mungkin di kuis misalnya kita bermain di dimensinya, kemudian pertanyaannya kita balik-balik, yang satu ngitung PCR, misal yang satu ngitung beban yang diperbolehkan. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Mas Danar Surya ada di sini. Iya, ada Pak. Saya Pak. Sudah jelas semua ya Mas? Sementara sudah lumayan Pak. Ya, berarti memang tidak ada yang sulit ya kalau dilihat dari contoh soal ini. Iya Pak, kalau contoh soal belum ada yang perlu ditanyakan. Oke, tidak ada yang lain? Oke, ini berarti 753. Nah, mungkin saya kasih tugas saja untuk dikerjakan dalam waktu setengah jam saja. Kasih new slide. Nah, ini saya gambarnya agak repot. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, katakanlah saya punya ini. Saya punya kanopi dari rangka kayu. Rangka kayu. Kemudian saya punya ini, panjangnya ini berapa. Dan tingginya berapa, saya kasih tahu. Export. Panjangnya katakanlah 1,x meter. X-nya NRP terakhir ya, X-nya. Kemudian tingginya 0,x meter. 0,5. Oke. Kemudian bebannya
Sini ada ban. Besar ini besar 120 kg. Sekali lagi hati-hati dengan satuan. Kalau meter, lihat tegangannya pakai apa. Kalau pakai MPa, yang dihitung pakai MPa, berarti semuanya dikonversi ke Newton dan milimeter. Hati-hati dengan satuan. Oke, jadi sesuai NRP, ngerjainnya kelompokan saja, nggak masalah sesuai NRP. Kalau NRP-nya banyak yang sama, berarti kelompoknya ya banyak, nggak masalah. Yang penting waktu ngumpulinya satu-satu untuk besok Rabu. Kemudian, oke, jadi kalau reaksinya, kalau bebannya segini, di sini kan tarik, di sini tarik, yang bawah kena tekan, yang bawah kena tekan. Oke, berarti E-nya untuk E kayu, modulus elastisitas kayu, disamakan dengan contoh soal tadi ya, dengan contoh soal. Yang 70 GPa itu kalau nggak salah, dengan contoh soal. Oke, kayu didesain kotak persegi ya, kotak persegi. Berarti I sama dengan B pangkat 4 per 12 untuk mempermudah. Jadi tugasnya adalah berapa ukuran kayu minimum jika digunakan safety factor sama dengan 3 lah. Ini terserah yang desain. Jika digunakan SF sama dengan 3. Di soalnya ini silakan di screenshot. Nah, berarti teman-teman sebenarnya kalau ada batang tarik tekan, yang kritis pasti yang tekan. Kalau kayu loh ya, kalau kayu atau baja yang kritis yang tekan. Jadi teman-teman nggak usah desain yang tarik, nggak masalah mas sebenarnya. Tinggal desain yang tekan. Kalau yang tarik teman-teman bisa pakai rumus yang kemarin, sigma normal, sigma N kali A, sigma izin kali A. Sudah bisa. Oke, data apa lagi ya yang kira-kira kurang? Oke, elastic modulus, safety factor, sudah saya kira. Oke, jadi hanya ini saja. Silakan dikerjakan. Kalau ada data yang kurang, silakan ditambahi sendiri. Kalau dikira soalnya kurang tepat, silakan dikoreksi sendiri. Jadi untuk mengisi waktu saja karena materinya sangat sedikit. Oke, Mbak Aang, silakan. Ya ini, soal yang pakai kayu ini, timber post ini. E-nya 1800 KSI ini ya. Kalau di KSI, kalau pakai MPa berarti ini yang nomor 2. 12 GPa. Berarti 12.000 MPa. Ya, disamakan dengan contoh soal ini. Iya Pak, Ya Mas Imam. saya izin bertanya Pak. Isinya itu berapa NRP terakhir ya Pak ya? 2 NRP terakhir atau 1 NRP? Satu NRP terakhir. Oke, Pak, Satu angka terakhir NRP. Oke Pak. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Ya, Mas Cleo. Itu kan satu angka NRP terakhir ya. Ya, Berarti kalau tinggi yang Y itu yang sebelah kanan itu 0,0 berarti Pak. Oh iya. Saya 0 Pak. Oh iya. Oh iya, maaf. 0,7x saja ya. Ini aja. Oke Pak, baik. Terima kasih. Yang 0,0 berarti jadi batang lentur nanti. Jadi soalnya saya rubah yang tingginya 0,7x saja.
Oke. Sambil barangkali ada pertanyaan, saya tutup dulu saja. Silakan yang mau mengerjakan, silakan dikerjakan, mungkin cuma 20-30 menit. Bagi yang mau list juga silakan. Nanti minggu depan kita bahas saja. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak.